Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan mengenai pesugihan jenglot. Pesugihan jenglot ini dilakukan oleh seseorang, sebut saja namanya Pak Kiki. Beliau adalah seorang pedagang bakso, hingga akhirnya dia melakukan pesugihan jenglot yang memakan semua anggota keluarganya hingga berakhir tragis. Bagaimana kisahnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman yang dialami saudara dari narasumber yang telah melakukan persekutuan dengan iblis, yaitu menjadikan dirinya sebagai pelaku pesugihan. Sebut saja narasumber ini Pak Joko, dan pelaku pesugihan sebut saja Pak Kiki. Pak Kiki ini seorang kepala keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Pak Joko yang dikenal sebagai saudara dekatnya Pak Kiki, awalnya dia tidak percaya kalau Pak Kiki ini melakukan pesugihan. Kehidupan Pak Kiki dengan kedua anaknya yang sudah besar, faktor ekonomi yang juga tidak memadai, membuat Pak Kiki harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sementara istri dan kedua anaknya itu, yang namanya suatu kebutuhan sudah dipastikan, Pak Kiki harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Pak Kiki harus menanggung kebutuhan 2 anaknya yang duduk di bangku SMA dan SMP. Kebutuhan inilah yang membuat Pak Kiki kalang kabut, akhirnya tersesat ke jalan setan. Semenjak melakukan ritual di salah satu dukun yang terkenal sakti dengan mahar yang cukup banyak, Pak Kiki dengan membuka warung bakso berangsur-angsur perekonomiannya membaik. Tak membutuhkan waktu lama, hanya 2 bulan saja Pak Kiki bisa merenovasi rumah, membeli motor, membayar semua tagihan sekolah anaknya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Berjualan bakso yang setiap harinya kurang lebih hampir 600 porsi pasti terjual. Sementara menjadi orang kaya yang tidak diketahui modal berjualan bakso itu dari mana, karena sebelumnya Pak Kiki ini di PHK hampir 2 tahun lamanya. Hasil dari usahanya sekarang yang sudah mempunyai banyak karyawan dan juga sudah membuka 2 cabang di kotanya, membuat Pak Kiki dikenal warga sekitar. Rumah yang sudah mewah, mobil pun sudah punya, hanya dengan mengandalkan warung baksonya. Kedua anaknya yang masih bersekolah pun dibelikan motor dan juga diberikan fasilitas yang sangat lengkap. 1 tahun setelah kejadian tersebut, ada hal yang aneh, yaitu tentang meninggalnya istrinya Pak Kiki yang secara tiba-tiba dengan bagian tubuh yang memar kebiruan. Kabar tentang pesugihan pun merambah sampai satu kampung, karena banyak warga yang heran dengan kekayaan yang dimiliki Pak Kiki sekarang. Sebelum istrinya meninggal, orang tuanya terlebih dahulu meninggal, yang katanya sebab musabab orang tuanya meninggal karena faktor usia yang memang sudah rentang. Kejadian itu tidak dicurigai oleh keluarganya, terutama Pak Joko, tapi ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, Pak Joko yang menanyakan ke salah satu anaknya Pak Kiki, sebut saja Dandi. Dandi mengatakan kalau orang tuanya ini setiap malam Sabtu selalu pergi dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi baru pulang. Entah pergi kemana, tapi bisa dipastikan kalau setiap minggu pasti pergi. Dan di hari Sabtu, tepatnya malam minggu, Pak Joko ini mengikuti kemanapun Pak Kiki pergi. Dari sore hari pergi ke pasar, pergi ke warung baksonya, Pak Joko selalu mengikuti, memantau dari jauh, karena dia sendiri juga sangat mencurigai kekayaan yang dimiliki oleh Pak Kiki. Tepatnya jam 9 malam, Pak Kiki keluar rumah menggunakan mobil pribadinya. Hampir 2 jam Pak Joko mengikuti kemana perginya Pak Kiki. Sampai berbagai desa dia lewati, hutan belantara pun dilewati, yang pada akhirnya sampai 3 jam. Akhirnya Pak Kiki berhenti di salah satu rumah Jawa yang di depannya banyak sekali obor yang terbuat dari bambu.
Pak Joko yang melihat sekeliling tempat itu merasakan ada yang aneh dengan rumah itu karena dari bentuk rumah dan juga halaman rumah itu sangat berbeda sekali dengan rumah warga yang lain. Pak Joko yang melihat kondisi dan situasi di sekitar dan dia melihat rumah warga yang masih terang. Pak Joko menghampiri rumah warga tersebut dengan tujuan ingin menanyakan tempat apa yang dikunjungi oleh Pak Kiki. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, iya sebentar. Silakan Pak masuk ke dalam. Maaf Pak, kedatangan Bapak ke sini ada perlu apa ya? Tanya warga tersebut. Mohon maaf, sudah mengganggu waktu istirahatnya. Saya mau menanyakan rumah di ujung jalan sini itu rumahnya siapa ya Bu? Tanya Pak Joko. Oh rumah itu rumahnya Mbah Nyai Pak, jawab warga tersebut. Mbah Nyai? Siapa Mbah Nyai Bu? Tanya Pak Joko lagi. Mbah Nyai itu dikenal banyak orang dengan sebutan dukun sakti. Banyak orang yang mendatangi kediaman Mbah Nyai dengan berbagai macam tujuan. Salah satunya untuk melakukan ritual pesugihan, mencari penglaris, santet, pelet, dan lainnya yang berhubungan dengan sosok gaib. Emangnya kenapa ya Pak? Tanya ibu itu. Oh enggak Bu, saya cuma penasaran saja kok rumahnya berbeda dengan yang lainnya. Singkat ceritanya, Pak Joko yang sudah mengetahui tujuan Pak Kiki datang ke tempat itu, akhirnya Pak Joko memutuskan untuk segera pulang ke rumah sebelum terlalu larut. Pak Kiki yang tega meninggalkan ibunya sendiri di 1 tahun yang lalu dan istrinya juga meninggal dunia. Usaha yang dilakukan semakin berkembang, tak hanya usaha warung bakso saja, tapi Pak Kiki membuka usaha yang bergerak di bidang material dan itu pun dikelola oleh kedua anaknya. Dengan usaha yang dikelola itu memudahkan Pak Kiki untuk mendapatkan orang-orang yang nantinya akan dijadikan tumbal pesugihannya. Di antaranya beberapa karyawan yang menjadi korban dan itu pun berlangsung sampai bertahun-tahun. Pak Kiki yang selalu menumbalkan orang-orang terdekat dari orang-orang yang pernah bekerja dengan kedua anaknya, bekerja dengan dirinya, bahkan dari keluarganya sendiri pun ditumbalkan. Dandi, anaknya Pak Kiki yang sudah dewasa, di mana dia seharusnya bahagia di hari pernikahannya yang mendapatkan hadiah berupa mobil mewah dan juga satu rumah. Namun yang dialami Dandi ini tidak sesuai harapan. Baru 2 hari melangsungkan pernikahan, istrinya Dandi ini ditumbalkan oleh ayahnya Dandi sendiri, yaitu Pak Kiki. Ini yang membuatnya sangat sedih, kecewa, marah, campur aduk karena baru 2 hari melangsungkan pernikahan, istrinya meninggal dunia dan tidak diketahui sebab musabab yang membuat istrinya meninggal. Karena baru menginap di rumah orang tuanya Dandi hanya 1 malam, di dalam tidur istrinya Dandi mengigau tentang hal-hal yang aneh. Di dalam tidurnya teriak-teriak meminta tolong seperti orang yang kesakitan. Dandi yang mendengar teriakan itu pun bingung harus apa. Dibangunkan berkali-kali tidak bangun. Dalam keadaan mata terpejam, istrinya Dandi terus menjerit, meminta tolong dengan air mata yang keluar. Dandi yang tidak tahu harus bagaimana menolong istrinya yang keadaan itu memang sudah tengah malam. Tidak mungkin juga Dandi berteriak ke tetangga minta tolong. Di dalam rumah itu hanya ada orang tuanya, yaitu Pak Kiki. Saat Dandi meminta tolong ke orang tuanya, justru orang tuanya Dandi mengatakan hal yang tidak bisa diterima. Sudahlah, kamu tenang saja, itu hal biasa yang dialami pengantin baru yang tinggal di rumah baru. Mungkin belum bisa menerima lingkungan rumah kita, ujar Pak Kiki dengan santainya. Dandi yang masih berusaha membangunkan istrinya sampai ada satu cara, yaitu dengan cara menyiramkan air ke wajah istrinya dengan maksud agar istrinya tersadar dari ngigaunya. Tapi justru dengan siraman air itu membuat istrinya Dandi seketika juga berhenti bernafas.
Hari itu, malam itu kira-kira jam 3, istrinya Dandi meninggal dunia. Hanya dalam waktu 3 jam dari 12 sampai jam 3, istrinya mengigau, berteriak-teriak sembari meneteskan air mata. Tapi dalam keadaan terpejam, istrinya Dandi sudah meninggal dunia. Pak Kiki yang mendengar bahkan melihat keadaan istrinya Dandi yang meninggal dunia. Wajah ayahnya itu sama sekali tidak menggambarkan rasa kesedihan karena penasarannya terhadap perilaku ayahnya itu. Dandi bercerita ke Pak Joko sebagai saudara karibnya, dan ternyata diketahui meninggalnya istrinya Dandi karena ulah dari ayah kandungnya sendiri. Walaupun secara kasat mata, secara nyata itu tidak bisa dibuktikan apa yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Dandi meminta tolong Pak Joko agar apa yang sudah dilakukan ayahnya bisa berhenti. Pak Joko pun langsung mencari informasi siapa saja yang bisa menangani masalah itu. Pak Joko mencoba menemui salah satu ustadz, pemimpin pondok pesantren yang ada di daerahnya. Pak Joko dan Dandi yang menemui pimpinan pesantren secara langsung menceritakan apa yang dialaminya. Tolong kamu bawa sebagian tanah yang ada di rumah kamu untuk dibawa ke sini, ujar sang ustadz. Dengan media tanah itu, beberapa hari setelahnya tanah itu dibawa dan diserahkan ke Pak Ustadz. Di situ dilakukan komunikasi yang ternyata di dalam tanah tersebut itu ada sosok yang dinamakan Jenglot yang membuat pelaku atau pemiliknya ini kaya raya, tapi dengan cara meminum darah manusia. Ciri-ciri korban dari pelaku pesugihan ini salah satunya ada 2 titik di bahu atau di leher, semacam tanda memar yang menandakan kalau orang itu adalah korban dari Jenglot itu. Pak Ustadz yang dibantu oleh beberapa santri melakukan berbagai macam doa dan cara agar orang tuanya Dandi tersadar. Suatu waktu ketika Dandi dan Pak Joko yang tidak diketahui oleh kakaknya Dandi dan orang tuanya, Dandi dan Pak Joko mendatangi salah satu tempat di mana Pak Ustadz menempatkan Jenglot. Beberapa santrinya itu melakukan suatu hal, yaitu lewat ruqyah. Tapi saat doa dipanjatkan, Dandi melihat secara langsung kalau wujud tanah yang didoakan itu berubah menjadi Jenglot yang berukuran kurang lebih 20 cm dengan rambut yang panjang dan mata yang memerah. Langsung saja Jenglot itu dibungkus dengan kain kafan. Jenglot yang bergerak-gerak seketika langsung terdiam, sementara para santri masih terus membacakan doa-doa yang memang diajarkan oleh Pak Ustadz. Dengan doa-doa tertentu, kekuatan Jenglot yang mungkin kepanasan mendengar doa yang dilantunkan para santri, mata merah yang menyala yang menembus kain kafan, dan lama-kelamaan Jenglot itu melemah. Namun, sempat membuat para santri sampai muntah darah. Dan itu terjadi bukan cuma salah satu santri, tapi sampai ada 7 santri yang hampir tidak kuat menahan kekuatan Jenglot. Alhamdulillah 7 santri yang bertarung dengan kekuatan Jenglot bisa tersadar berkat bantuan Pak Ustadz. Pak Ustadz yang tetap membacakan doa sampai akhirnya Jenglot itu melemah, benar-benar lemah. Sementara santri-santrinya yang tadi sempat terjatuh, terpental, menyuruh santri yang lain untuk merawatnya. Dandi dan Pak Joko yang melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Jenglot itu keluar dan terbang. Tapi dengan doa yang dipanjatkan oleh Pak Ustadz, Jenglot itu dimasukkan ke salah satu tempat dan digantungkan di antara pepohonan dan juga disimpan oleh Pak Ustadz. Dan tempatnya itu pun tidak diketahui oleh orang-orang biasa, karena secara kebatinan hanya orang-orang tertentu saja yang melihat di mana letak Jenglot itu. Dandi yang menurut saja bagaimana baiknya, yang penting Jenglot itu pergi agar ayahnya tidak lagi menumbalkan puluhan nyawa orang-orang terdekatnya, termasuk para karyawannya.
Semoga ini menjadi hidayah untuk orang tua Dandi. Setelah kejadian tersebut, Dandi dan Pak Joko memasrahkan semuanya kepada Pak Ustadz dan ikut serta dalam menempatkan Jenglot ke dalam peti kayu dan mengantarkan ke salah satu tempat yang letaknya jauh sampai hampir 4 jam perjalanan menuju ke tempat di mana Jenglot itu akan ditempatkan. Dan akhirnya sampailah di bibir pantai. Disitulah Jenglot ditempatkan, tapi secara kasat mata orang awam tidak bisa melihat. Setelah dibacakan doa, dipagari agar Jenglot itu tidak bisa kemana-mana. Setelah semua itu selesai, mereka kembali lagi ke pondok pesantren. Mohon maaf seandainya nanti terjadi apa-apa dengan kondisi ayah kamu, yaitu bukan niat saya untuk seperti itu. Tapi semua itu sudah jalannya yang di atas. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, tutur sang ustadz. Sebelum Dandi dan Pak Joko pamitan, Dandi memberikan bingkisan sebagai wujud rasa terima kasihnya. Ini Pak, sedikit bingkisan dari saya. Gak usah Nak Dandi, saya ikhlas menolong kalian, ucap Pak Ustadz itu. Gak apa-apa Pak, ini untuk amal saya di pondok pesantren atau untuk santri-santri Bapak yang mengalami luka akibat pengaruh kekuatan Jenglot tadi, ujar Dandi. Gak usah Nak, terima kasih banyak, tolak Pak Ustadz. Ya mungkin tahu kalau uang yang digunakan itu hasil dari pesugihan Jenglot yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Makanya apa yang dikasihkan oleh Pak Dandi dan Pak Ustadz menolaknya. Singkat ceritanya, Dandi dan Pak Joko akhirnya pamitan dan balik lagi ke tempat tinggalnya Pak Kiki. Namun sebelum mereka sampai ke rumah, banyak kerumunan warga yang sangat ramai di halaman rumah. Loh, ada apa ini rame-rame? Dani yang kaget melihat kerumunan warga, langsung saja dia menerobos masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi ayahnya yang terbujur kaku dengan berlumuran darah. Menurut kesaksian warga, Pak Kiki ini meninggal secara mendadak dan meninggalnya pun secara tidak wajar karena mengeluarkan darah yang sangat banyak. Menurut cerita warga, Pak Kiki ini sempat terjatuh di halaman rumah yang membuat kepalanya terbentur batu dan mengeluarkan banyak darah sampai berceceran di lantai. Tidak ada satupun yang mengetahui kalau kematian ayahnya Dandi itu disebabkan apa. Kakaknya Dandi sendiri waktu itu tidak ada di rumah. Tidak ada satupun orang yang berani menyentuh kondisi ayahnya Dandi. Karena ketidakberaniannya warga, akhirnya Dandi yang datang menghampiri ayahnya. Ayahnya Dandi dalam keadaan telungkup kepalanya. Sewaktu Dandi membalikkan tubuh ayahnya itu, ada seperti sosok yang tertutupi kain kafan, seperti memakan darah orang tuanya. Dandi melihat kondisi orang tuanya yang benar-benar sudah meninggal dengan darah yang keluar sangat banyak. Sementara Jenglot yang ada di sampingnya itu dikasihkan ke Pak Joko. Ini mau ditaruh di mana? Sudah, kamu simpan saja. Kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Cukup kita yang tahu, ujar Pak Joko. Pak Joko akhirnya memberanikan diri untuk membantu Dandi mengurusi jenazah Pak Kiki sampai selesai dimakamkan. Kakaknya Dandi yang tadi sempat ditelepon oleh Dandi menginformasikan kalau ayahnya meninggal. Akhirnya kakaknya ini datang ke pemakaman orang tuanya. Dandi yang menceritakan ke kakaknya, kamu percaya atau enggak kalau ayah selama ini, selama bertahun-tahun kita menggunakan fasilitas kekayaan yang dimiliki oleh ayah, itu semua berawal dan berasal dari pesugihan Jenglot, Kak. Hus, kamu jangan ngawur, Dek. Kakaknya yang tidak percaya, Dandi berusaha meyakinkan kebenarannya. Kalau kakak tidak percaya, bapak meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di sampingnya itu ada sosok Jenglot yang menghisap darahnya. Kalau tidak percaya, silahkan kakak lihat sendiri. Dandi langsung menunjukkan Jenglot yang disimpannya tadi, dan mereka langsung menuju ke salah satu pesantren yang mana Pak Ustadz yang pernah membantunya,
yang lebih paham tentang pesugihan jenglot yang dilakukan oleh Pak Kiki. Mereka bertiga yang pergi ke pondok pesantren kurang lebih jam 9 malam baru sampai. Pak Ustadz menjelaskan dan mengarahkan Dandi termasuk kakaknya agar lebih istiqomah dalam beribadah, agar lebih mengedepankan perilaku secara syariah, agar hidupnya tidak terganggu oleh sosok-sosok gaib, agar apa yang dialami oleh ayahnya tidak dialami oleh mereka berdua. Beberapa tahun semenjak Pak Ustadz ini mengarahkan keduanya, Dandi dan juga kakaknya itu mengalami kebangkrutan. Semua usaha yang dikelolanya maupun yang dikelola orang tuanya dulu, semuanya habis tak tersisa. Karena mungkin pelaku pesugihan itu sendiri sudah meninggal dan tidak ada yang meneruskan. Iblis itu tidak menerima kalau kekayaan-kekayaan yang dibantu oleh iblis digunakan oleh orang lain tanpa si pelaku. Semua aset-aset berharga terjual sampai hidupnya berubah drastis dan mereka pun sadar lebih baik saya mendapatkan upah yang kecil asalkan itu dari keringatnya saya sendiri. Harta warisan orang tuanya semuanya habis. Usaha-usaha yang dikelola oleh ayahnya semuanya sudah tidak tersisa. Kakaknya yang sudah kembali ke rumah istrinya dengan membuka usaha lain. Sedangkan Dandi pun sama, dia memulai menata hidupnya kembali. Selesailah cerita ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah atas kisahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.